Seusai menyelesaikan tur keliling dunianya, Vivian terbang ke Surabaya. Dia sudah mengirimkan pesan SMS pada Dev untuk menjemputnya di bandara. Ketika dia tiba, banyak penggemarnya mulai berteriak memanggil namanya dan berkumpul di sekelilingnya. Dia tersenyum dan menyapa mereka dengan ramah sampai para bodyguard membawanya ke lobi. Menunggu di dalam mobil warna hitam adalah Dev. Setelah Vivian masuk ke dalam mobil, mereka pergi dari bandara. Beruntung mereka tidak terlalu banyak hari ini. Ia menghela nafas dengan lega. Ya, jadi berapa lama kamu akan tinggal di sini? Dia bertanya. Tidak lama. Mungkin 2 atau 3 hari. Ini hanya liburan singkat, Bung. Jadi di mana kamu akan tinggal? Ya, di mana lagi? Imperial Hotel seperti biasa. Dia mengeluarkan handphone dan memeriksa akun media sosialnya. Apakah kamu sudah makan? Belum. Tadi aku tidur di pesawat. Jadi sekarang aku sangat lapar. Dia menggosok perutnya menunjukkan kalau dia lapar. Dev terkekeh melihat tingkahnya. Baiklah, kita akan berhenti dulu sebelum aku mengantarmu ke hotel. Oke? Setelah makan, keduanya berjalan-jalan di sekitar mall. Tepat saat kaki Vivian menginjak eskalator, dia tiba-tiba tersandung dan mencengkeram tangan Dev. Refleks dia menahan tubuh gadis itu supaya tidak terjatuh dengan memegang pinggangnya, dan itu membuat beberapa orang di sekitar mereka melihat ke arah mereka. Maaf Dev. Vivian menarik kembali tangannya. Dia sedikit mengernyit saat melihat lengannya berdarah karena Vivian mencengkeram lengannya erat-erat. Kuku gadis itu menggaruk kulitnya dan membuatnya merasa sedikit perih. Maaf, apakah kamu baik saja? Dia menyentuh lengannya dan memeriksanya. Tidak apa-apa, hanya kurisan kecil, katanya dan meminta izin ke toilet untuk mencuci tangannya lalu memakai plester setelah itu. Sementara Vivian juga pergi ke toilet wanita. Dia mengeluarkan kulit yang tersangkut di kukunya menggunakan pinset dan memasukkannya ke dalam tabung kaca kecil. Ketika keluar dari toilet, dia menyelipkan tabung kaca tersebut kepada seorang pria yang melewatinya. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan bertindak seolah-olah tidak mengenal satu sama lain. Dia menunggu Dev keluar dari toilet. Maaf membuatmu menunggu, Dev berkata setelah dia keluar dan menghampirinya. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Keduanya berjalan memasuki sebuah outlet ternama. Apa rencanamu besok? Tanya Vivian di sela-sela memilah-milah gaun. Mungkin aku akan menghabiskan waktu di rumah bersama Nadine. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak membawanya juga? Dia tidak suka keramaian, jadi dia hanya tinggal di rumah. Oh, tapi dia tahu kan kalau kita lagi jalan sekarang? Ya, dia tahu. Betapa baiknya Nadine membiarkan suaminya berkencan denganku. Dia tertawa. Dev juga ikut terkekeh. Ya, dia istri yang pengertian. Dia meliriknya. Tunggu, kelihatannya kamu jatuh cinta padanya ya? Dev tersenyum. Kau tahu sendiri kan, aku pernah menyukainya. Dan sekarang dia adalah istriku. Jadi, aku tahu dia sangat beruntung. Banyak yang ingin berada di posisinya.
Vivian mengambil gaun yang dia minati dan pergi ke konter. Vi, apa maksudmu mengatakan itu? Dia mengikutinya dari belakang. Maksudku, siapa yang tidak senang menikah dengan pria yang naksir kita? Kita bisa memanfaatkannya, bukan? Ya, ini hanya pandanganku sebagai seorang wanita. Dia menyeringai di dalam. Dev terdiam. Dia tidak membalas apapun setelah itu. Apakah Nadine adalah wanita seperti itu? Tuan Putri, apa tidak sebaiknya kamu pulang sekarang? Ini sudah larut loh. Terengah-engah, Ben menghentikan latihannya dan melihat jam. Sekarang sudah jam 10 malam. Maaf. Nadine berdiri dan menutup katananya. Dia melepaskan kain putih yang dia gunakan untuk membungkus telapak tangannya, lalu menyeka wajahnya dengan handuk setelah itu. Ben memberikannya sebotol air mineral. Apa yang tiba-tiba membuatmu ingin mengasah pedangmu? Setelah minum air, dia memandang Ben sejenak sebelum melihat katananya kembali. Aku selalu sibuk dengan karya seniku, sampai aku tidak punya waktu untuk berlatih. Bagaimana kalau tiba-tiba ada yang menyerangku lagi? Bukan karena dia tidak ada di rumah dan kamu kesepian, kan? Nadine tersenyum tipis. Dia berjalan ke sofa di sisi ruangan dan bersantai sebentar. Mantan pacarku ini memang benar-benar jeli. Ben tertawa kecil. Dia duduk di sampingnya dan mengangkat ujung dagunya membuatnya menatapnya. Hei, aku bukan hanya mantan pacarmu. Aku sudah menjadi pendengarmu sejak kita masih kecil. Dan itu aneh, kamu hanya mau berbicara banyak denganku. Aku heran mengapa. Dia mengerutkan alisnya. Melepaskan tangannya perlahan, Nadine juga tertawa. Itu karena aku kasihan padamu. Kamu seorang kutu buku, dan namamu juga aneh. Jadi tidak ada anak yang mau berteman denganmu. Padahal kamu tampan. Baiklah, aku harus pulang sekarang. Bye. Dia berdiri dan memasukkan katananya ke dalam tas hitam panjang. Hati-hati di jalan, katanya dan melambaikan tangannya padanya. Nadine berendam di dalam bathtub untuk beberapa saat sebelum dia tidur. Suaminya masih belum pulang. Dia berasumsi mungkin dia dan Vivian pergi ke suatu tempat. Mereka pasti punya banyak cerita untuk diceritakan satu sama lain. Dia membungkus tubuhnya dengan kimono satin dan menyalakan lampu di samping tempat tidur. Mengambil buku novelnya, dia duduk di tempat tidur. 20 menit kemudian, dia mendengar suaminya membuka pintu kamar. Dia melihat ke arah pintu dan tersenyum padanya. Hai, sudah pulang. Dev berjalan ke arahnya dan memberinya ciuman ringan. Masih belum tidur. Nadine menggelengkan kepalanya. Belum, aku sedang membaca novel. Novel? Tentang apakah ini? Novel cinta romantis. Oh, dia menyentuh rambutnya dan menciumnya. Baumu harum sekali. Kau sudah mandi? Dia bertanya. Tunggu sebentar, aku akan mandi dengan cepat dan kita bisa tidur setelah itu. Dev mencium keningnya dan pergi berjalan ke kamar mandi. Jadi ini parfum Vivian. Dia menepis pikiran itu dan melanjutkan membaca. Seusai mandi, Dev hanya memakai handuk kimono putihnya. Sementara Nadine masih membaca novel. Dia fokus membaca dan tidak memperhatikan suaminya.
Dave menghampirinya dan menarik novel itu dari tangannya. Dia menutup buku dan meletakkannya di atas meja di samping tempat tidur. Dia kemudian membungkuk mendekatkan tubuhnya dengannya. Nadine sedikit terkejut ketika tiba-tiba suaminya menarik buku itu. Daripada membaca novel roman, mengapa kita tidak menciptakan sesuatu yang romantis malam ini? Kata-katanya membuat Nadine membeku sesaat. Dia kemudian terkekeh dan melingkarkan lengannya di lehernya. Eits, jangan bilang kamu merindukanku. Lebih tepatnya aku merindukan tubuhmu. Ucapnya lalu mulai mencium bibirnya, diikuti tangannya yang bergerak menyelinap masuk ke dalam jubah satinnya. Keesokan paginya Nadine membuka matanya ketika dia mendengar suara seseorang bersenandung di ruang ganti. Dia tersenyum mendengar suaminya sedang dalam suasana hati yang bahagia hari ini. Dia duduk di tempat tidur dan menutupi tubuh dengan selimut. Apa kamu akan pergi lagi hari ini? Nadine bertanya padanya ketika dia sudah keluar dan melihatnya sudah memakai pakaian rapi. Ini tidak seperti kami selalu bertemu setiap hari, kan? Lagi pula, ini adalah liburan singkatnya sebelum dia kembali sibuk dengan jadwalnya. Dan ini tidak seintens pertemuanmu dengan Ben, bukan? Dave membungkukkan tubuhnya dan mencium keningnya. Nadine tidak menjawabnya. Ya, dia mengizinkannya untuk tetap berteman dan tetap dekat dengan Ben, dan dia juga harus mengizinkannya dan tetap dekat dengan temannya juga, bukan? Tapi entah mengapa dia merasa teman suaminya ini bukan orang baik. Bangun dan mandilah, atau aku akan memakanmu lagi sekarang. Dia menyentuh pipinya. Tersipu malu, Nadine menundukkan kepalanya dan meraih jubah satinnya. Dia membungkus tubuhnya dan pergi ke kamar mandi setelah itu. Di sebuah sudut di stasiun kereta, ketika Vivian berjalan menuruni anak tangga, seorang pria berbalut jaket kulit hitam serta mengenakan topi dan masker menyelipkan tabung kaca kecil ke dalam tas selempangnya. Waktumu hanya 24 jam. Pria itu berbisik, kemudian dia terus berjalan keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Gadis itu menyembunyikan senyumannya dan masuk ke dalam kereta. Dia turun ke stasiun berikutnya dan menunggu taksi untuk kembali ke hotel. Sesampainya di kamar, dia segera mengeluarkan handphone, mengirim sebuah pesan kepada manajernya. Sekitar jam 12 siang, Dave dan Vivian menghadiri private party yang diadakan di atap hotel tempatnya menginap. Vivian mengatakan bahwa dia ingin bersantai sebentar, jadi Dave menemaninya. Mereka mengambil bangku di sekitar area kolam. Kau tahu, aku sudah berpikir untuk pindah ke sini. Maksudku, ini adalah kampung halamanku. Vivian memulai percakapan. Mendengar kata-katanya membuat Dave terkekeh. Bukan karena kamu ingin tetap dekat denganku kan, Nona? Duh, kepedean. Lalu apa alasanmu? Brooke,